Alia, seorang janda cantik 30 tahun yang pergi ke pedalaman Kalimantan untuk mencari makna hidup baru, jatuh cinta dan menikah dengan Damar, polisi dari hutan rimba. Saat ia mengandung, keanehan mulai terjadi. Anaknya ternyata bukan manusia, melainkan bayi harimau. Saat rahasia besar Damar dan darah rimba terungkap, Alia dihadapkan pada pilihan, menyelamatkan anaknya atau menyerahkan segalanya. Hidup itu lucu. Kadang, kita pikir segalanya sudah hancur, ternyata itu cuma awal dari sesuatu yang lebih besar. Atau lebih aneh. Tapi waktu itu, aku cuma merasa hancur. Namaku Alia, 30 tahun, janda, dan mantan jurnalis lingkungan. Sudah 2 tahun sejak kecelakaan itu. Kecelakaan tol yang merenggut suami dan masa depan kami. Orang bilang aku kuat. Tapi, sejujurnya, aku cuma pandai menyembunyikan luka. Tiap malam aku masih tidur dengan baju terakhir yang dia pakai. Tiap pagi aku masih nyium kopinya, padahal cuma ampas basi. Bodoh? Mungkin. Tapi begitulah cinta. Sampai suatu hari aku bangun dengan rasa muak. Bukan pada suamiku, tapi pada diriku sendiri. Aku bosan jadi museum hidup. Jadi aku beli tiket ke Kalimantan. Sembarangan. Tanpa rencana. Katanya, pelarian bukan solusi. Tapi kadang, pelarian itu perlu, biar kita bisa lihat luka kita dari sudut pandang yang baru. Pesawat kecil mendarat di sebuah bandara kabupaten. Udara lembab langsung menampar wajah. Wangi hutan dan aroma tanah basah menyambutku. Aku dijemput oleh seorang pria dari LSM lokal yang kebetulan kenal dari masa jurnalis dulu. Namanya Anton. Dari situ, kami naik mobil tua selama 3 jam, masuk ke jalan tanah yang bikin isi perut naik turun seperti roller coaster. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Setelah mobil berhenti di pos penjagaan hutan, di sanalah aku melihatnya untuk pertama kali. Dia berdiri tegap, berseragam coklat kehutanan, kulit gelap terbakar matahari, mata tajam tapi teduh, seperti danau tua yang menyimpan banyak rahasia. Namanya Damar, polisi hutan. Tubuhnya besar, tapi gerakannya pelan, seperti pohon yang bergerak karena angin. Wajahnya biasa saja, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku ingin menatap lebih lama. Bu Alia ya? Suaranya berat dan pelan. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Padahal jantungku aneh, berdebar, tapi bukan karena gugup. Lebih seperti teringat sesuatu yang pernah hilang. Kami tidak banyak bicara dalam perjalanan menuju desa, tempatku akan menginap. Damar hanya sesekali menunjuk arah, atau menjelaskan pohon dan suara burung. Tapi di setiap diamnya, ada rasa aman. Aneh. Aku baru kenal beberapa menit, tapi merasa seperti sudah tahu dia sejak lama. Rumah tempatku menginap sederhana, berdinding kayu ulin dan beratap daun. Letaknya di pinggir sungai kecil, dikelilingi hutan lebat yang seperti menyimpan ribuan mata. Malam pertama, aku tidak bisa tidur. Bukan karena nyamuk atau suara hutan, tapi karena mimpi. Dalam mimpi itu, aku berada di tengah hutan. Gelap, lembab. Ada suara napas berat di belakangku. Saat aku menoleh, seekor harimau putih besar berdiri di sana. Matanya manusia, dan dia tidak menyerang. Dia hanya menatap, lalu mendekat dan menyandarkan kepalanya ke dadaku. Aku menangis, entah kenapa. Saat bangun dadaku basah, tapi bukan oleh keringat. Esoknya, aku memutuskan ikut Damar patroli hutan. Anton memperkenalkan kami, dan Damar hanya mengangguk pelan. Di hutan, dia seperti berubah jadi makhluk lain. Gerakannya gesit tapi nyaris tanpa suara. Ia tahu nama-nama pohon, arah angin, bahkan bisa menebak ada hewan mendekat hanya dari getaran tanah. Ada macan tutul tadi malam, katanya sambil menunduk, melihat jejak. Enggak takut? Tanyaku. Dia hanya tersenyum tipis. Kalau kita enggak ganggu mereka, mereka juga enggak ganggu kita. Entah kenapa, kalimat itu nempel terus di kepalaku. Mungkin karena aku juga sedang belajar berhenti mengganggu masa laluku sendiri. Mungkin karena aku sedang belajar hidup berdampingan dengan rasa sakitku.
hari-hari berlalu seperti mimpi kabur. Damar tidak banyak bicara, tapi tiap kali aku melihat dia, hatiku terasa lebih ringan. Ada sesuatu yang ia simpan rapat-rapat, tapi bukannya bikin takut, malah bikin penasaran. Suatu malam, saat aku duduk di beranda, dia datang membawa teh panas. "Masih susah tidur?" tanyanya. Aku mengangguk. Kepalaku rame. Kadang hutan lebih tenang daripada kota. Aku menatapnya. "Kamu selalu ngomong kayak orang yang hidup di dunia lain." Dia tertawa kecil, pertama kalinya aku dengar. Dan jujur, suara itu hangat. Aku cuma numpang jaga tempat ini. Yang punya ya, alam. Aku tidak tahu, waktu itu, bahwa kalimat itu bukan sekadar puisi. Bahwa Damar memang bukan penjaga biasa. Bahwa dia, dan akhirnya aku, adalah bagian dari kisah lama yang hampir terlupakan. Kisah tentang darah, janji, dan rimba yang menuntut bayarannya sendiri. Tapi malam itu, aku hanya seorang janda yang merasa tidak sendiri lagi. Ada sesuatu dalam pagi hari di pedalaman Kalimantan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Udara di sini bukan hanya segar, tapi seolah menyembuhkan. Suaranya bukan hanya tenang, tapi seolah menghapus beban di hati. Disinilah aku merasa pertama kali bisa bernapas sejak lama. Benar-benar bernapas. Sudah 2 minggu aku tinggal di rumah panggung kecil itu. Jadwal harianku sederhana. Bangun, menulis, ikut Damar patroli kalau diizinkan, lalu duduk di pinggir sungai sambil mencatat suara-suara yang kudengar. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang menulis bagian hidup yang baru. Damar, seperti biasa, tetap misterius. Tapi dia tak lagi sekaku awal kami bertemu. Sekarang dia mulai sesekali bercerita, meski masih lebih sering diam. Aku suka itu. Aku tidak butuh pria cerewet. Aku butuh seseorang yang tenang seperti sungai dan kuat seperti akar pohon. Dan Damar, entah kenapa, memenuhi keduanya. "Aku dulu enggak tinggal di sini," katanya suatu malam di pinggir api unggun. "Aku besar di pedalaman lebih dalam, tempat yang sekarang orang sudah lupa jalannya. Kamu pindah ke sini karena tugas. Bisa dibilang begitu, tapi juga karena aku cari tempat untuk memperbaiki sesuatu." Aku menatapnya. Sesuatu apa? Dia diam, pandangannya menatap api. Dosa lama keluarga. Tapi enggak semua bisa diceritain, Alia. Aku tidak menekan. Entah kenapa, aku bisa menerima diamnya. Karena aku tahu, aku pun punya luka yang tidak bisa diucap. Yang hanya bisa dipahami lewat tatapan dan kehadiran. Malam itu, Damar mengantarku pulang ke rumah kayu seperti biasa. Tapi sebelum aku masuk, dia menahan langkahku. "Besok pagi, ada upacara adat di desa. Kamu mau ikut?" Aku mengangguk, penasaran. "Upacara apa?" Dia tersenyum kecil. "Pembersihan tanah, sekaligus mungkin kamu bisa lihat bagian diriku yang lain." Aku tidak tahu maksudnya apa. Tapi kata-katanya tinggal di kepalaku sampai aku tertidur. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalan menuju desa terasa seperti lorong waktu. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti penjaga rahasia. Kami berjalan kaki sekitar 1 jam, sampai akhirnya tiba di sebuah lapangan terbuka dengan tiang-tiang bambu berhiaskan kain merah dan putih. Ada aroma dupa dan daun terbakar di udara. Penduduk desa sudah berkumpul. Semuanya memakai baju adat. Aku diberi kain tenun untuk diselempangkan di bahu. Aku menatap Damar, yang kini juga mengenakan pakaian upacara. Tapi yang membuatku tertegun bukan itu, melainkan tatapan orang-orang padanya. Bukan hanya hormat, tapi juga takut. Atau mungkin kagum bercampur gentar. Upacara dimulai dengan tabuhan gendang dan nyanyian kuno yang aku tak mengerti artinya. Tapi iramanya membuat bulu kuduk berdiri. Tetua desa kemudian datang membawa kendi dan daun sirih, lalu berdiri di depan Damar. "Darah penjaga hutan harus tetap mengalir," ucapnya, "agar rimba tetap hidup, dan manusia tidak lupa siapa yang melindungi mereka." Aku tidak paham sepenuhnya, tapi jantungku berdetak lebih cepat.
Kenapa semua mata menatap Damar seperti dia tokoh utama dalam kisah lama? Damar melangkah maju, berlutut dan menyentuhkan dahinya ke tanah. Tetua itu kemudian menyiramkan air dari kendi ke atas kepalanya. Damar menggertakkan gigi, seolah menahan sesuatu. Kulitnya tampak berkilat. Sekejap, aku merasa suhu di sekitar berubah. Angin menderu. Burung-burung tiba-tiba terbang serempak dari pepohonan. Dan entah halusinasi atau bukan, aku melihat bayangan. Harimau besar berdiri di belakangnya. Hanya sesaat, lalu hilang, upacara selesai. Orang-orang bubar, tapi aku tetap terpaku. Damar menghampiriku. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi sorot matanya ada yang berbeda. Lebih dalam, lebih tua. "Kamu baik-baik aja?" tanyanya. Aku tadi lihat sesuatu. Dia menatapku lama. "Mungkin kamu sudah mulai terbuka." Terbuka? Kadang, orang yang pernah kehilangan besar lebih peka pada hal-hal yang tersembunyi. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi dia sudah melangkah pergi lebih dulu. Dan lagi-lagi, aku dibiarkan bersama rasa penasaran yang makin menumpuk. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Sejak upacara itu, aku merasa hutan mulai berbicara padaku. Binatang-binatang kecil mulai mendekat saat aku duduk sendirian. Burung menari di ranting ketika aku bersiul pelan, bahkan ular di atap rumah hanya menatapku, lalu pergi tanpa mengganggu. Anehnya, aku tidak takut. Justru, aku merasa dijaga. Dan Damar semakin dekat, tapi juga semakin jauh. Kadang dia memandangku seperti seseorang yang sangat berarti, tapi kadang juga seperti seseorang yang akan segera ia tinggalkan. Aku tidak tahu maksudnya. Tapi suatu malam, saat aku duduk di bawah langit berbintang, dia duduk di sampingku dan berkata pelan, "Kamu tahu, Alia, beberapa makhluk tidak bisa hidup terlalu lama di dunia manusia. Tapi, mereka butuh seseorang untuk menyambung keberadaan mereka." Aku mengernyit. "Maksud kamu?" Dia hanya menatap bintang-bintang dan tersenyum, samar. "Kalau suatu hari, kamu harus memilih. Antara mencintai atau memahami, kamu pilih yang mana?" Aku diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bermimpi melihat wajah Damar berubah jadi harimau. Kalau sebelumnya aku menganggap hutan ini hanya sekadar latar tempat, sekarang rasanya dia seperti tokoh utama dalam hidupku. Seperti rumah yang diam-diam mengawasi setiap gerak-gerikku. Seperti ibu tua yang menyimpan rahasia tentang siapa aku, dan mungkin siapa Damar sebenarnya. Sejak upacara adat itu, rasanya segalanya berubah. Bukan secara dramatis, tentu. Aku masih Alia, janda usia 30 yang suka menyendiri, suka menulis, dan masih suka menangis diam-diam di bawah kelambu saat malam turun. Tapi ada sesuatu yang tumbuh, semacam ikatan. Bukan cuma dengan Damar, tapi dengan tempat ini. Dan yang aneh, setiap hari tubuhku terasa lebih peka. Aku mulai bisa mencium aroma tanah bahkan sebelum hujan turun. Bisa tahu arah hembusan angin dari gerakan kecil dedaunan. Bahkan, aku bisa tahu kapan Damar mendekat. Hanya dari suara langkah, kakinya yang berat tapi lembut di tanah basah. Kadang aku merasa gila. Tapi kadang, aku merasa justru baru sadar siapa diriku sebenarnya. Hari itu kami patroli lebih jauh ke dalam hutan. Damar bilang, ada laporan dari warga tentang pohon-pohon besar yang tiba-tiba tumbang, padahal tidak ada badai. Katanya, kadang hutan memberi peringatan kalau ada sesuatu yang salah. Kayak makhluk hidup ya, hutan ini, komentarku. Damar menatapku sejenak. Karena memang begitu, hutan itu hidup, punya jantung, dan bisa kecewa. Perjalanan kami menyusuri sungai kecil, lalu masuk ke kawasan yang lebih gelap. Kanopi pohon di atas seperti menyatu, menutup sinar matahari. Udara di dalam sini lembab, dan suara-suara hewan terdengar lebih tajam. Kami berhenti di sebuah tempat terbuka, bekas tumbangnya pohon besar. Tanah di sekelilingnya seperti dicakar-cakar. Aku jongkok, menyentuh bekas tanah itu. Ada sesuatu yang aneh.
Bukan cuma karena bentuknya, tapi karena ada panas yang menjalar ke telapak tanganku, seperti aliran darah dari luka yang masih segar. Kamu ngerasain itu? Tanyaku pelan. Damar tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menatap ke arah batang pohon tumbang. Damar? Ia akhirnya bicara. Ini bekas ritual. Aku menatapnya. Ritual? Ia mengangguk pelan. Dulu, orang-orang percaya bahwa roh penjaga hutan bisa dibangunkan atau dikurung. Tapi itu butuh darah dan tumbal. Rasanya bulu kudukku berdiri. Dan ini bukan bekas ritual biasa. Ini semacam peringatan. Kami tidak berlama-lama di sana. Damar tampak lebih gelisah dari biasanya. Dalam perjalanan pulang, ia terus menatap sekeliling, seperti menunggu sesuatu muncul dari balik semak-semak. Kalau ini ritual lama, siapa yang melakukannya sekarang? Tanyaku. Dia menghela napas. Ada orang-orang dari luar desa. Mereka percaya bisa mengendalikan kekuatan hutan kalau bisa mengakses penjaganya. Dan satu-satunya cara adalah memancing penjaga itu keluar. Penjaga, itu kamu? Aku menyesal bertanya begitu langsung. Tapi Damar tidak marah. Ia hanya menatapku dalam. Aku bukan satu-satunya. Tapi mungkin aku yang terakhir. Dan aku tak tahu kenapa air mataku jatuh. Malam itu hujan turun deras. Aku tidak bisa tidur. Di luar, suara hutan seperti bisikan raksasa yang sedang gelisah. Aku duduk di teras rumah, membungkus tubuhku dengan selimut, dan memandang ke arah gelap. Lalu aku dengar langkah kaki. Berat dan pelan. Dan Damar muncul dari balik kabut. Tanpa banyak kata, ia duduk di sampingku. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tampak seperti tidak peduli. Kamu tahu, Alia, katanya pelan. Ada masa kecilku yang tidak bisa aku ceritakan ke siapapun, bahkan ke ibu angkatku. Aku menoleh. Aku di sini, ceritain aja. Dia menatapku lama. Aku bukan anak biasa. Waktu kecil, aku ditinggal di tepi hutan, dalam sebuah keranjang. Tubuhku panas terus, kata orang desa. Mereka takut, tapi satu wanita tua merawatku. Dia bilang, aku punya darah tua. Darah yang terhubung ke sesuatu yang lebih besar dari manusia. Ia menarik napas panjang. Waktu umurku 9 tahun, aku melihat diriku berubah. Saat marah, tubuhku jadi lebih besar, lebih cepat, dan aku mencakar ayah angkatku. Setelah itu, aku lari ke hutan selama 2 minggu. Dan di sanalah aku belajar mengendalikan apa yang ada dalam diriku. Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa, entah bagaimana, bagian dari ceritanya. Aku setengah manusia, Alia. Setengah penjaga. Aku tidak berkata apa-apa, tapi aku menggenggam tangannya. Dan saat itu, dia menatapku seolah bersyukur aku tidak lari. Aku nggak tahu kenapa kamu bisa melihat semua ini, tapi aku tahu satu hal. Apa? Kamu dipanggil ke sini, bukan cuma untuk menyembuhkan dirimu, tapi untuk menyambung sesuatu yang pernah terputus antara dunia manusia dan dunia kami. Dan di malam hujan itu, di antara kabut dan isak yang tertahan, aku menyadari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin aku tidak hanya jatuh cinta pada Damar, tapi juga pada rahasia yang ia bawa. Rahasia yang kini mulai hidup di dalam tubuhku. Aku mulai sering mendengar suara. Bukan suara orang, bukan juga suara hewan, tapi sesuatu yang terasa datang dari dalam. Dalam sekali. Seolah-olah bukan telinga yang mendengarnya, melainkan jantungku sendiri. Kadang seperti bisikan, kadang seperti gemuruh. Dan anehnya, aku tidak merasa takut. Hanya bingung. Seperti ada bagian dari diriku yang sedang bangun dari tidur panjang, tapi aku tidak tahu siapa dia atau kenapa ia bangun sekarang. Sejak malam pengakuan Damar, hubungan kami berubah, bukan dalam arti romantis yang biasa, tapi lebih dalam lagi. Seperti ada ikatan yang tak terlihat.
tapi nyata. Kadang aku merasa bisa mendengar pikirannya. Kadang aku tahu dia datang, bahkan sebelum langkahnya terdengar. Dan tubuhku pun mulai berubah. Awalnya, aku pikir cuma kelelahan, tapi perutku terasa aneh, seperti ada yang bergerak di dalamnya. Bukan sakit, lebih seperti hidup. Aku tak pernah merasa seperti ini, bahkan saat hamil Raka dulu. Ya, aku pernah punya anak, dan aku kehilangan dia. Mungkin itu sebabnya aku merasa campur aduk sekarang. Ketika pagi itu aku muntah di depan rumah, dan Damar menatapku dengan sorot mata yang bukan cemas, tapi seperti dia. Sudah tahu, kamu harus ke dukun kampung, katanya lembut. Aku menggeleng. Aku bukan orang yang percaya hal-hal begitu. Dia menatapku. Sabar. Ini bukan soal percaya atau enggak. Ini soal memahami. Tubuhmu sedang mengalami sesuatu yang tidak biasa. Dan aku takut. Aku penyebabnya. Aku ingin marah. Ingin bilang dia egois karena merasa bertanggung jawab atas tubuhku. Tapi bagian dalam diriku tahu, dia tidak salah. Dukun kampung itu seorang perempuan tua dengan mata seputih susu. Kulitnya keriput seperti kulit kayu. Tapi suaranya lembut, dan matanya seolah bisa menembus segala lapisan dalam diriku. Duduklah, katanya sambil menunjuk tikar anyaman. Aku duduk, dan ia mengambil semangkuk air. Ia menatap air itu lama, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak kupahami. Tiba-tiba ia terdiam. Lalu menatapku, tajam. Anak ini bukan anak biasa, katanya pelan. Aku menggenggam tangan Damar yang berdiri di belakangku. Dia bukan milikmu sepenuhnya, tapi juga bukan milik hutan sepenuhnya. Aku menggigil. Darah dalam kandunganmu, darah warisan tua. Lebih tua dari manusia, dan lebih kuat dari harimau. Aku menatap Damar dengan mata membesar, tapi ia tetap tenang. Kamu tahu ini? Tanyaku. Ia menunduk. Kupikir, kemungkinan itu sangat kecil. Tapi kalau memang terjadi, kamu harus tahu risikonya. Risiko apa? Dukun itu menyahut. Anakmu akan jadi rebutan antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia roh hutan. Kalau kamu tidak bersiap, kamu bisa kehilangan dia. Atau kehilangan dirimu sendiri. Kami pulang dalam diam. Di atas perahu kecil menyusuri sungai yang tenang, aku memeluk perutku yang belum terlihat menonjol, tapi terasa hangat, terasa hidup. Aku mulai merasa, ini bukan sekadar kehamilan. Ini semacam panggilan. Damar menggenggam tanganku. Alia, kalau kamu ingin pergi dari tempat ini, aku nggak akan tahan kamu. Tapi kalau kamu memilih bertahan, aku janji, aku akan jaga kamu dan anak kita sampai napasku habis. Aku menatapnya, air mata menetes. Damar, kamu tahu aku nggak bisa punya anak lagi kan? Setelah kehilangan Raka, dokter bilang rahimku sudah rusak. Damar diam. Jadi kalau sekarang aku hamil, berarti ini bukan sekadar keajaiban. Aku menarik napas dalam. Ini takdir. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, kami berdiri di tengah hutan. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar berkata dalam hati, aku siap. Tapi takdir, seperti biasa, tidak pernah datang tanpa ujian. Beberapa hari setelah itu, kampung, tempat Damar bertugas didatangi orang-orang asing. Mengaku peneliti, tapi mataku dan perasaanku tahu mereka bukan sekadar peneliti. Salah satunya mengenakan kalung berbentuk kepala harimau. Tatapannya dingin. Tapi saat melihatku, ia tersenyum. Kecil senyum yang membuat tubuhku bergidik. Ah, ini istri Pak Polisi ya, katanya santai. Wah, cantik dan tampaknya sedang berbadan dua ya. Aku menahan napas. Damar langsung berdiri di depanku, melindungi tubuhku dengan tubuhnya sendiri. Kalian butuh apa di sini? Tanya Damar datar. Cuma pengamatan, Pak. Ada laporan tentang aktivitas hewan yang tak biasa. Kami ingin tahu, apakah benar ada spesies baru di sini? Aku tahu maksudnya.
Mereka tidak mencari binatang, mereka mencari anak kami. Dan sejak hari itu, aku sadar satu hal. Kehamilan ini bukan hanya tentang membawa kehidupan ke dunia, tapi juga tentang menyelamatkannya. Ada yang berubah dalam diriku sejak orang-orang asing itu datang. Perutku terasa lebih aktif. Setiap kali mereka mendekat ke kampung, janin dalam rahimku seolah merespons. Kadang seperti menggeliat, kadang seperti mengetuk-ngetuk dari dalam. Bukan gerakan bayi biasa. Lebih sadar. Damar mulai susah tidur. Aku sering menemukannya berdiri diam di tepi sungai, menatap jauh ke hutan, seperti sedang berbicara tanpa suara pada sesuatu yang tak bisa kulihat. Damar, kamu sembunyiin sesuatu, ya? Tanyaku satu malam saat kami duduk di beranda. Dia menghela napas panjang. Orang-orang itu bukan cuma cari spesies langka, Alia. Mereka pemburu warisan. Warisan? Iya. Mereka dari kelompok lama. Percaya bahwa jika mereka bisa mendapatkan darah penjaga hutan atau keturunannya, mereka bisa mengendalikan energi alam. Mereka bisa menjualnya, atau lebih buruk, menguasainya. Aku menelan ludah. Dan, bayi kita, dia menatapku. Kamu bukan lagi manusia biasa, Alia. Sejak kamu menyatu denganku, darahku mengalir dalam tubuhmu. Dan bayi itu punya dua dunia dalam tubuhnya. Aku terdiam. Tiba-tiba dunia terasa lebih sempit, lebih gelap. Malam itu aku mimpi aneh. Aku berada di dalam hutan, sendiri. Kabut pekat menutupi segalanya. Lalu dari balik pepohonan, muncul sesosok harimau putih besar. Matanya keemasan, menyala, tapi bukan menakutkan. Justru penuh kelembutan. Ia mendekat perlahan, lalu berbaring di depanku. Dan tanpa sadar, aku menyentuh kepalanya. Saat itu aku mendengar suara perempuan, tapi bukan dari luar. Suara itu berasal dari dalam tubuhku. Dia adalah jembatan. Jangan biarkan dunia ini merusaknya. Aku terbangun dengan peluh dingin, dan perutku berdenyut hangat. Bayiku seolah menjawab suara itu. 2 hari kemudian, suasana kampung berubah. Beberapa warga menghilang. Jejak kaki ditemukan di dekat sungai. Jejak besar yang tak dikenal. Ada yang bilang itu harimau. Tapi Damar tahu lebih dari itu. Mereka mulai memanggil sesuatu, katanya. Sesuatu dari luar alam ini. Aku menatapnya. Jadi kita tunggu sampai mereka datang ke sini? Atau kita pergi? Damar menggeleng. Kalau kita pergi, mereka akan tetap mengejar. Tapi kalau kita lawan, kita perlu bantuan. Bantuan siapa? Damar menatapku lama. Bantuan dari roh penjaga tertua. Dan satu-satunya cara memanggilnya adalah melalui kamu. Jantungku berhenti sejenak. Apa maksudmu? Kamu, Alia, kamu sudah terhubung. Kamu bukan cuma hamil. Kamu sedang membuka jalan bagi 2 dunia untuk bertemu kembali. Dan hanya kamu yang bisa bicara dengan mereka. Sore itu kami naik ke puncak Bukit Langit, tempat tertinggi di kawasan ini. Di sana ada batu datar besar, yang katanya dulunya adalah altar persembahan zaman dulu. Kabut tipis turun perlahan, dan udara terasa berat. Aku duduk di atas batu itu, menggenggam liontin pemberian Damar. Mataku terpejam. Damar berdiri di sekelilingku, membacakan mantra tua dalam bahasa Dayak kuno. Aku tak mengerti artinya, tapi setiap kata seperti memanggil sesuatu yang jauh, yang kuno, yang telah lama tidur. Lalu, semuanya jadi sunyi, sangat sunyi. Dan dari dalam tubuhku, aku mendengar detak jantung. Bukan jantungku, bukan jantung bayi dalam kandunganku, tapi jantung hutan, detaknya berat, dalam, ritmis, seperti gendang raksasa. Dan tiba-tiba, suara perempuan dari mimpiku kembali. Mereka telah membangkitkan yang terikat, tapi darahmu membawa kunci pengikatnya. Jika kamu ingin menyelamatkan anakmu, kamu harus memilih manusia atau penjaga. Tubuhku gemetar, mataku terbuka. Alia, suara Damar lirih. Aku menatapnya.
Aku baru saja bicara dengan mereka. Dengan siapa? Dengan mereka yang lama. Roh hutan. Penjaga-penjaga. Sebelum kamu, malam itu kami kembali ke rumah dalam diam. Tapi sesampainya di halaman, pintu rumah terbuka, dan seseorang berdiri di dalamnya, laki-laki tinggi, mengenakan pakaian hitam, dan kalung harimau menggantung di lehernya. "Selamat malam, Bu Alia," katanya. "Tenang, siapa kamu?" Damar langsung berdiri di depanku. Laki-laki itu tersenyum. "Kami hanya ingin apa yang bukan milikmu. Sesuatu yang seharusnya tidak dibawa oleh manusia." Tatapannya turun ke perutku. Bayi itu milik hutan, dan kami diutus untuk membawanya pulang. Tubuhku membeku. Damar mengeluarkan pisau kecil dari ikat pinggangnya. Dan aku tahu, malam itu akan jadi awal dari pertarungan. Bukan hanya antara kami dan mereka, tapi antara dunia manusia dan dunia roh, dan di tengahnya, aku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini. Dulu, aku hanya seorang janda biasa, hidup tenang dengan kenangan pahit tentang Raka, anakku yang pergi terlalu cepat. Sekarang, aku tengah berdiri di ambang pertempuran yang bukan hanya soal hidup atau mati, tapi soal dunia yang tak tampak, dunia roh yang terhubung dengan dunia manusia. Laki-laki yang berdiri di pintu rumah kami, yang mengaku sebagai utusan, tersenyum tipis. Seolah dia sudah tahu, kami tidak akan bisa menghindar lagi. Damar bergerak cepat, melangkah maju, dan mengarahkan pisau ke pria itu. "Kamu ingin membawa anakku? Kalau berani, datang ambil." Pria itu tetap tenang. Ia tidak bergerak sedikit pun. "Bukan anakmu, Pak Polisi. Anak itu adalah warisan hutan, dan kami hanya menjalankan tugas. Kami tidak ingin membuat keributan. Tapi jika kalian tetap bertahan, kami akan mengambilnya dengan cara lain. Jangan coba-coba. Keluarkan senjatamu, kalau kau berani," Damar berteriak. Tapi sebelum pria itu menjawab, aku merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang datang dari dalam perutku, sesuatu yang bukan aku, tapi bukan juga dia. Aku menutup mata dan mendalamkan napas. Suara itu lagi, suara yang sudah lama tidak kudengar, tapi terasa sangat dekat, seperti derap kaki yang bergetar di bawah tanah, seperti suara hati yang hilang dan akhirnya kembali pulih. "Alia, ini waktunya. Kamu harus membuka pintu itu." Aku tidak tahu dari mana suara itu datang, tapi aku tahu, sekarang adalah saatnya. Ketika mataku terbuka, aku melihat Damar di hadapan pria itu, siap bertempur. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang bergerak dalam diriku. Aku bisa merasakannya, seperti energi yang mengalir melalui darahku, melewati otot dan tulang, hingga mencapai setiap ujung saraf. Aku mengangkat tangan perlahan dan bisikanku menjadi suara keras. "Apa yang kalian inginkan?" Aku bertanya, suaraku lebih dalam dari sebelumnya. Pria itu terkejut. "Kamu bisa mendengarkan?" "Bukan cuma mendengarkan. Aku bisa berbicara dengan mereka." Damar menoleh, matanya lebar, seolah tak percaya. "Jangan," Damar berbisik, tapi aku sudah terlalu jauh. Aku menatap pria itu, tatapanku tidak lagi biasa. Aku bisa merasakan jantung hutan yang berdetak bersama detak jantungku. Kami terhubung. Dengar baik-baik, aku mulai berbicara, suaraku bergema. "Anak ini bukan milik kalian. Dia bukan sekadar warisan. Dia adalah penghubung dunia kami. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Pria itu terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. "Apa yang kalian rencanakan? Apakah kalian akan membangkitkan kembali penjaga itu?" tanyaku. "Ada yang lebih dari itu. Kami akan membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia roh dan menguasainya." Aku merasa tubuhku bergetar. Ternyata ini yang mereka cari. Mereka bukan hanya ingin anakku. Mereka ingin kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang bisa menghancurkan keseimbangan dunia. "Alia," Damar mendekat, mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Damar, aku memanggilnya dengan lembut, namun tegas. Kita harus bersiap menghadapi ini. Aku bukan hanya bagian dari dunia manusia lagi. Aku adalah bagian dari dunia ini. Aku menunjuk ke tubuhku, merasakan aliran kekuatan yang mulai mengalir. Aku merasa tubuhku lebih kuat, lebih siap, seperti ada sesuatu yang besar siap meledak dari dalam. Dan jika aku tidak mengendalikannya, semuanya bisa hancur. Tiba-tiba, suara dari dalam hutan mulai terdengar, berbeda dengan sebelumnya. Suara gemuruh, seperti halilintar. Bukan cuma dari tubuhku, tapi dari seluruh alam sekitar. Pria itu mundur sedikit. Kamu sudah memanggil mereka. Benar, jawabku, suaraku dalam dan penuh tekad. Aku memanggil penjaga itu. Dan kalian tidak akan bisa mengendalikannya. Damar menatapku, sedikit kebingungan, tapi juga penuh harapan. Aku tahu dia percaya padaku, meski tidak sepenuhnya mengerti. Alia, apa yang akan kita lakukan? Tanya. Damar, aku menatap pria itu lagi, dan kali ini tidak ada keraguan di mataku. Kalian tidak akan bisa menahan apa yang akan datang. Dan tiba-tiba, langit yang cerah berubah gelap. Seperti ada kekuatan besar yang sedang bergerak di luar sana, di hutan, di alam lain. Tiba-tiba, dari belakang pria itu, muncul sosok besar. Bukan harimau biasa. Itu adalah harimau putih raksasa. Matanya menyala seperti api, tubuhnya besar, dan aura yang terpancar darinya membuat udara terasa berat. Ini adalah penjaga, pria itu berkata dengan suara terkejut. Tapi penjaga itu tidak berhenti di sana. Ia melangkah maju, dan sebelum pria itu sempat bergerak, ia melesat cepat dan menyerang. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menandai batas. Penjaga itu melayang, mengelilingi kami, seolah memastikan bahwa kami adalah bagian dari hutan ini. Aku tahu, kami berada di persimpangan jalan. Perang dimulai, dan ini bukan lagi tentang melawan manusia atau roh. Ini adalah tentang menjaga keseimbangan antara dua dunia yang berbeda, dan tentang siapa yang akan bertahan. Aku berdiri di tengah medan yang tak pernah kubayangkan akan kujalani. Di depanku ada dua dunia manusia dan dunia roh. Dan aku berada di tengahnya, mencoba menahan keseimbangan yang semakin goyah. Penjaga itu, harimau putih besar yang muncul dari hutan, berdiri megah, matanya menatapku, seolah memeriksa siapa aku sebenarnya. Dari kejauhan, Damar berdiri dengan tangan menggenggam erat pisau kecil, siap melindungiku. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya untuk pertempuran fisik. Ini tentang hati, tentang pengorbanan, dan tentang memilih jalan mana yang akan kuambil. Pria dengan kalung harimau itu mundur selangkah. Wajahnya yang sebelumnya penuh rasa percaya diri kini dipenuhi rasa takut. Harimau putih itu bukan sembarang penjaga. Ia adalah pelindung hutan. Pelindung yang lebih tua dari manusia. Tidak ada senjata yang bisa menandingi kekuatan roh alam. Alia, Damar memanggilku dengan suara berat, cemas. Jangan lakukan ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku menatapnya. Ada cinta di matanya, tapi juga ketakutan. Aku tahu Damar khawatir. Ia tak ingin kehilangan aku, apalagi anak kami yang belum lahir. Tapi aku tahu, pilihan ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang dunia yang lebih besar dan tentang takdir yang sudah lama ditentukan. Kita tidak bisa menghindar, Damar. Aku berkata pelan. Suaraku bergema dalam hutan yang gelap. Kita sudah sampai di titik ini. Takdir tidak bisa kita lari dari. Aku memalingkan wajahku ke arah penjaga. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apa yang mereka inginkan dariku? Penjaga itu bergerak mendekat, matanya penuh dengan kebijaksanaan yang jauh lebih tua dari segalanya. Lalu ia membuka mulutnya, tapi bukan suara yang keluar, hanya bisikan yang terdengar langsung di dalam pikiranku. Kamu adalah penghubung, hanya kamu yang bisa menyeimbangkan dua dunia. Tapi, kamu harus memilih. Pilihlah untuk menjaga alam, atau tetap menjadi manusia. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Ini lebih berat dari yang pernah kubayangkan.
Bagaimana bisa aku memilih antara dunia manusia yang aku kenal, dengan Damar, dengan kehidupan yang baru saja mulai kumiliki, dan dunia roh yang tak pernah ku kenal, yang menginginkan darah dan kehidupan yang baru saja tumbuh dalam rahimku. Aku menatap Damar. Wajahnya penuh kerisauan. Alia, ini bukan kamu yang harus memilih. Kita bisa pergi dari sini. Kita bisa hidup seperti biasa. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Damar. Ini lebih besar dari kita berdua. Jika kita tidak memilih, semuanya akan hancur. Dunia ini, dunia roh, semuanya akan hilang. Dan anak kita, dia akan terperangkap di tengah-tengah. Damar terdiam. Hatinya terluka, aku tahu. Tapi dia juga tahu aku sudah memutuskan. Keputusan itu bukan hanya untukku. Ini untuk anak kami. Untuk dunia yang lebih besar. Penjaga itu bergerak lagi, dan tiba-tiba aku merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat mengalir dalam tubuhku. Kekuatan yang bukan milik manusia. Itulah darah penjaga yang mengalir dalam diriku. Darah yang menghubungkan aku dengan hutan ini. Dan aku tahu, sekarang adalah saatnya untuk memilih. Aku memejamkan mata dan memanggil kekuatan itu. Suara dari dalam tubuhku terdengar kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan ikatan itu, ikatan antara tubuhku, anakku, dan dunia roh. Aku memilih menjaga keseimbangan. Aku berkata dalam bisikan yang keras, begitu jelas terdengar di dalam hutan. Tiba-tiba, udara berubah. Angin yang sebelumnya tenang mulai bertiup kencang. Daun-daun berterbangan dan tanah di bawah kami bergetar. Dunia terasa seakan berguncang. Alia, apa yang kamu lakukan? Damar bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Jangan, kamu bisa mati seperti ini, tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Ini bukan soal hidup atau mati. Ini soal menjaga keseimbangan yang akan menentukan nasib banyak jiwa, termasuk anak kami. Dan aku tahu, dunia roh tidak akan membiarkan anak kami pergi tanpa alasan yang jelas. Aku mengangkat tangan, memanggil penjaga itu untuk lebih dekat. Bawa aku ke tempat yang seharusnya. Aku berkata dengan penuh tekad. Penjaga itu mengangguk. Lalu, dengan gerakan cepat, ia melangkah mendekat dan menyentuh tubuhku dengan kepalanya. Aku merasakan darahku bergetar. Rasa hangat yang menenangkan, tetapi penuh dengan kekuatan luar biasa mengalir dalam diriku. Tiba-tiba, aku terlempar ke dalam sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang seolah menghubungkan alam nyata dan dunia roh. Itu adalah dunia yang penuh cahaya, tapi juga bayangan yang gelap. Di sana, aku melihat sosok-sosok yang tidak bisa kuterangkan, makhluk dari alam yang lebih tua. Mereka semua diam, menunggu keputusanku. Dan di tengah-tengah mereka, ada satu sosok yang paling bersinar, seorang wanita dengan mata emas yang tajam, penuh kebijaksanaan. Dia tersenyum padaku. Kamu telah memilih, Alia. Kamu adalah penghubung antara dua dunia. Anakku, darahmu adalah kunci yang menjaga keseimbangan. Dan sekarang kamu harus menjaga dunia ini. Aku menggenggam tanganku. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Ketika aku membuka mata, aku sudah kembali di tepi hutan, bersama Damar yang terkejut melihatku. Harimau putih itu masih ada, menatap kami dengan penuh kebijaksanaan. Damar melangkah maju, menggenggam tanganku erat. Alia, apa yang terjadi? Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Damar, kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita harus menjaga keseimbangan antara dua dunia ini. Damar terdiam, matanya terbuka lebar. Aku tahu ini akan sulit baginya, tapi aku juga tahu, kami sudah melewati banyak hal untuk sampai ke titik ini. Dan ini adalah awal dari perjalanan baru kami. Perjalanan yang tidak hanya akan mengubah kami, tapi juga dunia yang lebih besar.